apakah altcoin season-nya atau altcoins itu bakal berpotensi untuk naik, kita cek dari ETH/BTC. Karena most altcoins itu dibuat dalam ekosistem Ethereum. Kita lihat ya, projection-nya dari ISM ini ada potensi mengalami kenaikan. Jadi new 5.4 year cycle ya sebelah sini. Dan kalau kita project ya, ETH/BTC sama ISM sekarang, ini lo hitungin curve-nya, ada potensi untuk per tahun 2026 ini ISM ini mengalami kenaikan dan bergerak di atas 50 indikatornya. Dan ketika ini bergerak di atas 50, ya kita lihat ya, ISM on the rise ya, global liquidity dan ISM ini ada potensi untuk correlate one by one. Ketika ISM ini bergerak di atas 50 angkanya, maka ini overall bakal dominan bullish buat nggak cuma crypto market, bahkan buat stocks ya, buat S&P dan sebagainya. Ya kita lihat S&P ini udah all time high ya. Tapi Bitcoin masih sekarang belum gerak. Menurut gue dan beberapa projection dari institution ada potensi untuk bilang ya Bitcoin atau ya S&P ya Nasdaq gitu ada potensi untuk tetap ngalamin rally ya. Salah satu reason ya kenapa menurut gue ada potensi untuk extended cycle. Kenapa nggak bilangnya 4 year cycle dan sebagainya. 4 year cycle itu datasetnya terlalu sedikit guys. Itu cuma 3 kali. Dan kalau kita lihat ya ada anomali kita sebutnya tahun 2020. Tahun 2020 ya, the cost of borrowing itu di bawah 1%. Ya, jadi kalau misalnya gue pengen pinjam 100 juta, ini cuma 0,6% bunganya. Ya, jadi ini ada lagging effect guys, buat beberapa tahun ke depan. Misal gue pinjam 5 tahun, ya kalau nih. Tapi gue pinjamnya itu dengan bunga 0,6%. 5 tahun setelah tahun 2020 itu 2025. Jadi menurut gue dari range sekarang, tahun-tahun sekarang ini, 2025, 2026, ya ini waktu-waktunya buat orang payback. Ketika orang ini payback, ya ini ada lagging effect ya. Jadi basically ISM ini bakalan naik ketika orang ini mulai bayar utangnya. Copper/gold ratio ini masih belum keadaan euphoric sekali ya. Jadi kalau lo cek ya di sebelah sini chartnya ya. Ketika di tahun 2010 awalnya ya, terusnya tahun 2014